mandornya hilang gitu kan, mandornya itu udah nggak ada. Saya megang pabrik itu dalam keadaan yang luar biasa. dalam keadaan yang posisinya masih hidup ya. kalau dibilang kehilangan arah gitu kan, kehilangan arah Di Bekasi. ya kan. Dan akhirnya saya Enggak sih Ipan. dari posisi yang tadinya Ipan saya datang. ada di bagian balik meja dan di bagian marketing tadinya ya. Akhirnya mau nggak mau di saat itu saya harus megang pabrik dan saya harus bekerja dengan orang-orang yang ada. Kapasitas orang-orang kita ini dulunya itu kan cukup banyak, terus kita di-hire orang-orang kita itu. Jadi saya cuma bekerja dengan 3 orang berawal. Tapi saya harus megang satu pabrik dan saya harus mengerjakan beberapa pekerjaan yang sudah ditinggal sama kepala yang sudah ada gitu kan. Sorry. Nah, akhirnya saya kerja itu bisa dibilang pagi saya kerja sampai malam jam 12 atau jam 4 saya tidur, jam 12 siang pun saya kerja lagi. Saya seperti itu gitu kan. Dan karena saya udah terbiasa istilah kasar untuk bekerja seperti itu, akhirnya pada saat saya sudah mulai bisa lah, maksudnya bisa, orang udah bisa kembali lagi gitu, maksudnya orang kita udah dapat lagi yang baru. Karena saya sudah terbiasa, akhirnya saya terus bekerja. Jadi kerjanya tuh bisa sampai malam pun saya kerja gitu loh. Tapi kalau dibilang apa yang saya dapat pun ya sebenarnya sama aja gitu loh. Intinya saya kerja istilah kasar mati-matian gitu kan. Tapi kalau misalkan memang untuk rezeki ya untuk lebih tetap aja ada aja kepakainya gitu loh. Kasarnya seperti itu. Nah, bedanya setelah saya kenal full gospel gitu ya. Pada saat saya kenal full gospel juga dulu saya masih dibilang kerjanya itu masih ya cukup full juga gitu kan. Yang hari-harinya saya misalkan saya megang saya waktu masuk full gospel itu udah posisi sebagai sales lah ya. Bagian megang salesnya gitu kan. Karena untuk di PR produksi itu saya udah cari orang gitu kan. Saya udah cari orang untuk menggantikan posisi saya. Jadi saya bikin secara autopilot lah kasarnya gitu kan. Nah, saya mencari market di luar. Tapi saya mencari market itu, saya kan namanya toko-toko Tanah Abang, Mangga 2 itu kan tutup paling jago jam 5. Sisa jam 5 itu, jam 6 itu saya masih ada space waktu. Nah, saya jalanin asuransi dulu kan di Allianz. Sampai saya bisa jadi seorang leader gitu. Karena saya orang yang ngejar target gitu kan. Jadi buat saya, tahun ini saya mau buat apa gitu loh. Tahun depan saya buat apa gitu loh. Targetnya seperti itu. Tapi setelah saya kenal full gospel gitu kan, saya pikir awal mula saya nggak pernah nangkep gitu kan full gospel ini seperti apa gitu kan. Wadah ini tujuannya apa gitu, kita cuma makan dengan firman, oh ya udah gitu kan, hanya sekedar itu doang gitu kan. Tapi saya coba gitu kan, itu juga masih saya datang juga dibilang masih mau enggak ya kan, mau enggak. Dulu chapter Raja Wali awal mula Julius jadi presiden chapter, nah saya tahu tuh, saya kenal Julius, tahu Julius dibilang oh ini presiden chapternya gitu kan, karena yang bawa saya kan Rudy KB mau naik jadi VREP gitu kan. Nah itu pertama kali, nah itu masih tenggelam timbul kan kalau dibilang untuk datang ke chapter. Nah kan tiba-tiba Pak Samsudin bilang, "You mau nggak jadi sekretaris gitu kan?" Waduh, dikasih jabatan sekretaris apaan kerjanya gitu kan. Ya itulah makanya hebat juga ya kalau saya bilang Pak Samsudin ini sih termasuk orang yang ngelihat orang udah biarin dia mau tenggelam timbul juga, dia nggak rajin juga, tapi ntar juga kalau dia udah kenal Tuhan beda, mungkin seperti itu ya. Makanya saya termasuk wah angkat topi juga gitu kan sama dia. Nah terus akhirnya ya udah saya pikir ya udahlah cuma nulis doang gitu kan, cuma nulis nama, apa susahnya sih gitu kan. Ya udah nggak apa-apa Pak saya bilang, saya ambil jabatan itu, saya bilang gitu kan. Nggak ada kata nolak saat itu. Cuman disuruh meeting waktu itu di Kerapu juga. Tapi saya datangnya bukan pada saat chapter meetingnya. Setelah udah selesai meeting malah, bener nggak Pak Budi? Nah selesai meeting saya baru datang. Jadi dibilang masih setengah-setengah hati gitu loh. Nah cuman ya akhirnya saya bergabung di master teknik gitu kan. Nah di chapter master teknik itu saya mulai ada satu yang saya rasakan tuh beda gitu loh. Ya kan,
Saya juga istilah kasar, kadang-kadang saya juga masih, Pak Budi, saya nggak sempet datang nih, gitu kan. Padahal saya masih di seputaran Mangga Besar, gitu kan, kasarnya gitu. Oh tenang aja bro, nggak apa-apa, gitu kan. yang di Livusada, ya kan, saya habis nengokin orang di Livusada, aduh, gue males banget chapter nih, gitu kan, dalam hati gitu kan. Pak Budi, saya nggak bisa datang ya, Pak Kiat nggak bisa datang, iya, gitu kan. Nah pembiaran seperti itulah, gitu loh, cuman ada di Full Gospel, gitu. Kenapa? Karena Full Gospel ini kan seperti dibilang, ini bukan, dia tidak akan menjadi gereja, gitu kan. Sampai kapan tuh tidak menjadi gereja, gitu kan. Tapi di sini kita diberikan satu udah kedewasaan gitu loh untuk kita berpikir, gitu kan. Kita nggak dipaksain, lu harus ikut Tuhan gini-gini, enggak. Semuanya itu biar mengalir aja, berjalan apa adanya aja, biarkan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita pribadi masing-masing, gitu kan. Nah saya rasakan itu, dan akhirnya pekerjaan saya yang tadinya saya berpikir saya kerja mati-matian, saya akhirnya jadi punya satu hikmat. Saya bilang, gue kerja begitu aja sama aja, buktinya pabrik tutup. Saat pabrik tutup, gue bela-belain tuh dulu pabrik kan. Saat pabrik itu tutup, sekarang gue harus bener-bener gue cari jalan sendiri kan. Nah kalau misalnya gue istilah kasar terus nyari, ya begitu-begitu aja gitu kan. Nah setelah saya ikut Full Gospel, saya jadi punya pemikiran, lu cari 1 kali 24 jam sama cuma 2 jam doang lu duduk di kaki Tuhan, itu beda rasanya gitu loh. Tuhan nggak minta waktu saya 1 kali 24 jam gitu kan. Tapi Tuhan cuma minta waktu saya, udah lu datang nih ke Full Gospel. Nggak, itu nggak kepikir yang Nomi bilang gereja ya gereja gitu kan. Tapi di Full Gospel saya coba, udahlah Full Gospel apa sih, saya pengen tahu dia wadahnya gitu kan. Ya saya rasa dari jam 7 mungkin sampai jam 10, 3 jam kita anggap deh. Tapi berjalannya waktu Full Gospel ini memang memberikan kebebasan lah pada kita gitu kan, yang namanya istilah kasar kita dijadiin, lu jadi MC ya, boro-boro dulu tahu, boro-boro dulu bisa ya kan, tapi akhirnya lambat laun akhirnya bisa. Terus lu jadi WL, boro-boro tahu gitu kan, tapi sekarang ya paling enggak kita bisa gitu kan, gitu. Apalagi yang namanya doa itu kalau buat saya sekenanya aja, singkat, padat, jelas, amin gitu kan. Tapi sekarang sih kalau misalnya emang istilah kasar untuk doa, ya udah cukup lumayan lah gitu kan. Maksudnya sedikit lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Nah jadi saya ngerasa banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya. Dari yang saya tadinya, saya tahu Tuhan Yesus gitu kan, tapi untuk kenal pribadi dia lebih dalam lagi, sampai saat ini saya masih belajar banyak gitu kan. Tapi tidak-tidaknya yang sedikit saya mau kenal aja, Tuhan udah banyak ubahkan di dalam pribadi saya gitu. Ya tadinya saya mau Katolik, sekarang saya udah biarin aja deh, gua siapin dulu waktu gua buat Tuhan. Ternyata ya memang banyak kemudahan yang terjadi gitu loh. Satu contoh saya bagi sedikit ya, saya kemarin sempat ada kasus gitu kan, satu cucian gitu kan, yang permintaannya apa dan itu repeat order gitu kan. Sebenarnya permintaan ini udah ada standar dan kita biasa ngerjain. Tiba-tiba di posisi mesin pertama hasilnya itu blank, putih, sama sekali putih, lebih putih dari yang standar asli gitu kan. Waduh, kata saya, bahaya ini gitu kan. Dan itu kesalahan saya, ya memang saya taunya pada saat sampel itu sama gitu, tapi pada saat produksi saya nggak push ke kepala produksi kan, karena memang saya juga baru menjadi seorang sales di tempat ini gitu kan. Ya udah deh, saya juga nggak bisa nakan terlalu banyak. Saya coba bawa dulu satu potong itu untuk ketemu sama yang punya barang. Di dalam perjalanan dari Tangerang itu sampai di Jelambar, saya cuma doa dalam hati saya, Tuhan, saya minta kemudahan semuanya Tuhan, saya bilang ya kan. Yang biasanya tuh saya langganan ini kalau udah salah cuci, wow, yang namanya klaim, omelan, caci maki keluar semua. Saya bilang dalam hati ini udah pasti kena gitu kan, tapi nggak tahu kenapa saya pada saat saya udah berdoa gitu kan di sepanjang perjalanan, ternyata benar-benar mudah banget gitu. Pada saat saya ketemu orang-orangnya cuma santai sembari ngerokok. Kenapa aja? Ini keputihan kok gini. Ini awal standar seperti ini, saya cuci seperti ini. Laku nggak kira-kira? Kalau menurut saya di pasaran laku gitu. Karena menurut saya memang itu tidak jelek gitu. Itu tidak jelek. Itu tetap bagus dan saya yakin itu laku di pasar gitu. Karena memang saya lihat
ada yang arahnya ke sana gitu kan. Ya udah kalau memang menurut lo laku, lu kirim aja barangnya. Waduh, gampang amat kata saya. Oh ya udah kok, besok saya kirim karena memang udah selesai gitu kan. Ternyata kejadian kedua yang parahnya lagi nih, pada saat saya kirim besok kan sesuai perjanjian, komitmen saya besok saya kirim, ternyata yang dikirim 2 warna lagi, putih dan biru. Aduh kata saya nggak tahu karena pada saat pengiriman itu saya lagi di Tanah Abang gitu, lagi muter di Tanah Abang. Pulang sampai rumah kalau nggak salah habis chapter hari Rabu, Pak. Pulang sampai rumah saya buka WA karena kan kok warna jadi 2 Jer katanya. Wah masa sih kata saya gedein di gigi 2 warna, aku bisa 2 warna. Aduh kata saya malu udah. Ibarat kata saya udah salah di awal, salah lagi gitu kan. Bertubi-tubi gitu loh. Sekarang kalau misalnya orang itu mau marah, wajar kalau kata saya. Orang itu mau kabur jadi langganan saya, wajar kalau kata saya. Waduh, saya bilang, ini sih saya bakal kehilangan PO nih, saya bilang gitu. Padahal langganan ini cukup bagus gitu kan, dari bayaran oke gitu kan. Saya cuma bilang, ya udah kok. Malam itu saya langsung jawab gitu kan, ya udah kok. Saya ambil balik dulu semua, saya yang sortir, saya bilang, saya gituin. Saya minta maaf, saya lihat dulu. Besok saya datang ke konveksi, saya bilang, saya cek barangnya dulu, saya bilang. Biru seperti apa, putih seperti apa, karena kalau di foto kurang jelas, gitu kan. Akhirnya, oke, kata dia. Oh, ya udah, berarti nggak terlalu marah. Tapi besok sebelum sampai di konveksinya, saya datengin dulu tokonya. Saya temuin dia, gitu kan. Temuin dia cuma bilang, wah lu sih parah, lu kerjanya lu, katanya. Kenapa cuma gitu. Karena kenapa sih kok, cuman ya memang ini lost control aja. Saya juga kemarin itu saya berpikir memang udah putih, tapi ternyata bisa jadi putih biru gitu kan. Gitu kan, jadi saya pikir ya memang ini lolos dari QC kita juga gitu kan. Sebenarnya kan orang pabrik itu ada punya QC. Nah QC-nya ini nih dia nggak konfirmasi ke orang barang, jadi orang barang berpikir sama rata dikirim gitu kan. Ya udah, lu ambil balik. Pas saya lihat bener jelas, saya balik pabrik, saya bawa tuh kan yang udah di toko tuh 2 lusin, saya bawa ke pabrik dari Tanah Abang ke Tangerang. Nyampe di pabrik saya lihat, oh iya bener memang 2 warnanya juga nggak rata. Tapi saya bilang, udah gini deh Pak, saya mau marah juga bingung kan. Saya cuma bilang, udah Tuan, kasih saya hikmat lah, saya bilang sebelum sampai pabrik. Sampai di pabrik saya nggak marah, saya cuma bilang, Pak, saya minta orang buat bagi lusinannya aja, saya minta data, saya bilang. Dikasih lusinan, minta data, ternyata yang biru bisa jadi 5 lusin, yang acak ada, yang putih udah pasti oke gitu kan. Ini kan ACC yang terakhir gitu kan. Waduh, kalau biru saya ulang semua, ini kerja bisa lambat, saya bilang. Dan resiko ini hitungannya bisa lebih besar, saya pikir kan gitu. Saya langsung by phone gitu kan. Saya bilang, ini sorry, saya udah data, saya bilang. Yang udah oke kan sebenarnya yang putih nih. Cuman yang biru ini sih kurang lebih ada lebih dari posisi sih hitungannya kan dia ngacak gitu kan. Size-nya ada tapi ngacak. Cuma kalau mau diseriin paling jadi cuma 5 lusin, saya bilang. Tapi yang biru ini juga nggak jelek-jelek amat, saya bilang. Modal nekat saya ngomong seperti itu gitu. Malah ini menjadi satu konsep cucian yang baru. Tapi kalau repeat, saya nggak mau bikin jadi 2 kali kerja. Saya mesti bikin sampel dulu, saya bilang. Kalau memang ini repeat order, saya bilang. Ternyata jawaban dia itu benar-benar di luar dugaan saya. Dia cuma bilang, ya udah, lu jadiin aja yang biru 5 lusin, sisanya putih. Berarti yang ulang berapa dong? 30 potong. Ya udah 30 potong ulang. Waduh, luar biasa gitu loh. Maksud saya coba belajar untuk diam di kaki Tuhan, yaitu memang dari full gospel gitu. Tapi di saat kita cari Tuhan, emang Tuhan mudahkan semuanya buat kita gitu. Jadi ya buat kita semua sih jangan pernah nyerah aja gitu loh. Karena walaupun apapun, sebenarnya kan masalah, setiap manusia pasti punya masalah gitu kan. Cuman dari setiap masalah itu kita belajar untuk menjadi lebih baik gitu. Ya itu aja sih, sekian dari saya. Terima kasih.